Dewa medis menyuruh muridnya turun gunung untuk mengalami kehidupan. Lelaki ini sangat ingin menikah. Dia dengan tidak sabar menendang kaleng itu. Tanpa sengaja kaleng itu menabrak seorang gadis. Apa kamu lakukan? Maaf, aku gak waspada sehingga menendang pantatmu. Mungkin sakit sekali kan? Biar aku membantumu ya, bajingan. Tikar baru seperti dia gak tahu kesalahannya yang mana. Dia ingin mencari gadis itu untuk menjelaskan. Gadis sangka dia menemukan gadis itu ingin melompat dari jembatan. Dengan cepat lelaki itu menyelamatkan gadis itu. Dia pikir, bukankah hanya tendangan tidak membuat gadis ini ingin membunuh diri. Meskipun gitu, gadis itu ingin membunuh diri karena alasan yang lain. Ternyata ada seorang pria kaya ingin menghinanya. Dia berhutang 6 juta kepada rentenir. Saat sedang ngobrol, si rentenir itu sampai. Lelaki berdiri di depan gadis untuk mencegahnya. Dari mana si sampah ini? Keterampilan ini gak layak 30 yuan. Hahaha. Kalian, gimana kami? Apakah kalian adalah rentenir? Pinjaman rentenir adalah ilegal. Apakah kalian gak tahu? Pergilah si bodoh ini. Kenapa aku harus bertengkar denganmu? Pergilah jauh aja. Kalau tidak aku akan memukulmu. Dia belum katakan selesai. Dah ditusuk jarum di kepalanya. Segera berlutut. Pukulan lain mendarat. Tanda merah tiba-tiba muncul di wajahnya. Pada saat ini orang-orang itu lebih patuh. Segera berlutut di depan lelaki. Lelaki itu mengatakan dia ingin 6 juta. Si rentenir itu gak ada cara yang lain. Sehingga transfer. Gadis itu tidak tahu bagaimana membalas kebaikan lelaki ini. Sehingga mengizinkan lelaki itu menginap di rumahnya semalam. Gak disangka lelaki itu agak takut. Kaku. Aku takut gelap. Bolehkah kita tidur sekamar aja? Aku sangat patuh. Menghadapi permintaan yang begitu liar, gadis ini gak peduli. Berbohong bahwa dirinya sering kentut saat tidur, membuat lelaki itu takut dan harus kembali kamarnya. Saat mereka siap tidur, satpam datang. Ada seseorang melapor kepada kami. Ada perampok. Dengan jumlah uang raksasa. Tersangka utama adalah Kaku. Apa yang terjadi? Adalah dia memborgolnya. Apa kalian berkata, kenapa menangkap adikku? Kenapa dia bisa adalah perampok? Kemarin bukankah kalian berdua udah memukul orang-orang Dajun dan memaksa dia transfer 3 juta untuk kalian? Riwayat transfer dah diberikan kepadaku. Bukti jelas segini tapi masih menolakkah? Masalahnya bukan segini. Bawa mereka semua. Adik, harus lakukan apa? Gak apa-apa, aku di sini. Tapi mereka tidak sama orang-orang Dajun. Jangan marah. Aku bukan si bodoh. Pergilah. Hei, aku udah dewasa tapi belum pernah diborgol segini. Memang senang. Astaga, bukankah dia memang si bodoh? Harus serius, jangan bercanda. Gimana kalau aku tertawa? Gak mengizinkan orang yang lain tertawa. Aku dipanggil sebagai Xiao Shenlong, wajahnya selalu tersenyum. Apakah tertawa ilegal? Menjelaskan dengan jujur, kamu akan dimaafkan. Perlawanan akan meningkatkan kejahatan. Aku jujur, kemarin aku memang bersama Kaku, merampok dan memeras Dajun, bajingan mereka. Apa? Anjir, dia menyuruh aku berkata dengan jujur. Segini, kamu si bodoh kah? Orang-orang Dajun adalah jenis orang seperti apa? Apakah kamu gak tahu? Kemarin kalau Kaku bertemu denganku, mungkin sekarang mayatnya dah dingin. Itu juga gak bisa jadi alasan kamu merampok mereka. Aku gak mau ngobrol denganmu lagi. Gimana pun, kamu gak bisa hidup lama lagi. Emang keberanian. Berani mengancam kami. Apa aku mengancam? Bilanglah, apakah kamu mengalami sakit perut bagian bawah? 2 tahun yang lalu, kamu sakit 7 atau 8 kali per tahun. Sejak bulan ini, hampir sakit sehari-hari. Kenapa kamu tahu? Aku dah diperiksa di rumah sakit. Mereka bilang itu karena pencernaan yang buruk. Itu gak apa-apa. Gak apa-apakah? Kamu menderita sirosis terbalik, penyakit genetik. Tunggu setelah peralatan di rumah sakit menemukannya. Mungkin gak ada siapapun bisa menyelamatkanmu. Kamu bilanglah, pria di keluargamu, bukankah ada penyakit genetik? Kamu, kenapa kamu tahu? Kakekku, ayahku mereka gak bisa hidup lebih umur 40 tahun. Penyakit ini sulit untuk diobatkan. Di dunia ini selain guruku, hanya aku bisa menyembuhkan. Haiza, jadi dewa medis ini, tolong selamatkanku. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Ayo minta bajingan Dajun menyelamatkanmu. Dewa medis, kami hanya bekerja menurut aturan. Menurut aturan guruku, gak bisa menyelamatkan orang buruk. Cepatlah membuka borgol untuk dewa medis. Baik. Dewa medis, bajingan Dajun itu adalah rentenir, memaksa orang baik lakukan hal-hal buruk. Kami akan menangkap mereka segera. Gak perlu, dia masih berhutang aku. Sekarang bolehkah aku pergi? Boleh, boleh. Hei, jadi dewa medis, gimana penyakit aku?
Tergantung suasana hatiku ya. Paham gak? Dah paham. Di mana kakakku? Di mana Mbak Jiang Siwu? Udah ditanya, gak ada masalah sehingga biar dia pergi dulu. Awalnya dia ingin tunggu adiknya. Kami bilang adiknya gak bisa dibebaskan, sehingga dah mengusir dia keluar. Sekarang mungkin dia masih di luar. Di siang hari, memang sangat malu. Kejarkannya, gak perlu. Aku bisa menyelesaikan sendiri. Kamu mau mati kah? Berani menghancurkan hal baik. Aku menasehatimu seharusnya berlutut. Kamu gila atau bodoh? Gak tahu kekuatan keluarga Dai kah? Kalau anggota keluarga Dai bilang bahkan anjing juga gak berani mengonggong. Kamu mau menyentuhku? Cepatlah pergi. Jangan buat aku marah. Kelihatannya, aku harus biar kamu mengalami sedikit. Anjir. Aku udah bilang, kalau kamu menyentuhku yakin harus mati. Kamu gak bisa membunuhku. Di Jinghai gak ada siapapun mau menyentuh anggota keluarga Dai. Kalau kamu membunuhku maka kamu gak bisa hidup. Keluarga Dai kan? Karena tindakan kamu hari ini, keluarga Dai akan hilang. Jangan mengganggu. Aku udah mengingatkanmu. Jangan bilang lagi, kalau aku mau mematahkanmu. Pergilah. Kak Dai, Kapten Zhao, adalah bocah ini. Tidak hanya merampok tetapi juga memukulku. Cepatlah menangkap dia, aku mau dia harus mati. Dai Wenping, kamu menganggap petugas patroli sebagai apa? Adalah anjing milik Dai Wenping kah? Kamu bersikap dengan siapa? Kamu jegea bajingan seperti orang-orang Daijun. Menculik Jiang Siwu. Maksudnya memaksa. Tunggu dihukum penjara aja, memborgol dia. Kapten Zhao, apa kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin tinggal di Jinghai? Dai Wenping, aku dah bertahan sangat lama. Jangan pikir kamu kaya dan selalu memerintahku. Bawa dia pulang untuk interogasi. Merawat dengan baik, ya. Adik, akhirnya kenapa? Kakku, aku pernah bilang, aku bisa melindungimu. Keberanianmu sangat hebat. Dewa medis, jadi sekarang gimana penyakitku? Bolehkah kamu menyembuhkanku? Menghargai situasi saat ini, sikap kamu tidak buruk. Aku akan menyembuhkanmu. Berbaring di tempat tidur aja, baik. Dewa medis, kamu memang bisa menyembuhkan aku. Bukankah aku dah bilang, penyakitmu hanya bisa disembuhkan oleh aku atau guruku. Bahkan guruku juga gak bisa menyembuhkan abis. Tapi kalau aku, itu juga masalah serius. Masa sih, Dewa medis, kamu lebih bagus daripada gurumu. Tentu saja, penyakitnya adalah penyakit genetik terbalik. Nanti aku akan melakukan akupuntur pada area dekat livermu. Kembalikan genmu selama 1 bulan. Livermu akan jadi biasa kembali. Tapi tidak boleh lebih dari 1 bulan. Kalau lewat sebulan, livermu mungkin akan berkembang ke arah yang berlawanan. Jadi gimana sebulan kemudian? Aku akan memberi kamu akupuntur lagi dan itu saja. Keren, Dewa medis. Sekarang aku merasa lebih tenang. Apalagi perut bawah aku gak sakit lagi. Aku udah bilang kepadamu, jangan panggil aku Dewa medis. Itu tidak layak. Kamu juga bilang kecil. Jadi gimana aku bisa panggilmu? Panggilan iblis medis atau raja medis juga baik. Tapi kemampuannya tidak sama aku. Jadi panggil aku Tuhan medis aja. Tuhan medis yang Tian. Baik. Sang Tuhan medis, benarkah? Kamu memang pintar. Adikmu memang bagus. Kakku, hal-hal ini hanya sedikit kemampuanku. Hanya keluarga Dai sama sekali tidak lewat. Selanjutnya gimana kita bisa lakukan? Apa keluarga Dai? Dia tidak ketemu aku harus mencari dia.
Kapten Zhao, aku dah mencarimu. Bukan kamu bilang akan bantuku untuk hubungi murid Tuhan Medis? Aku ketemu untuk minta orang itu. Adalah kamu Tang Ausong? Bukankah Tang Ausong sangat terkenal? Mbak Ausong adalah master bisnis yang terkenal. Keluarga Tang sangat bergengsi, teratas di Longqing. Kalau dibandingkan dengan keluarga Dai sangat terkenal di Jinghai. Tapi di Longqing gak adalah apapun. Kalau dibandingkan dengan keluarga Tang semakin gak bisa menyebut. Direktur Tang, biar aku tambah waktu. Aku belum menemukan orang ini. Maaf, Mbak, Kapten Zhao. Adik iparmu bekerja di perusahaan Tang. Seharusnya dihukum penjara. Tapi kamu bilang baik tentang dia. Berkata kamu bisa ngobrol tentang guru iblis medis. Aku baru memaafkan adik iparmu. Aku bilang segini, sekarang penyakit kakekku sangat serius. Kalau dia ada masalah apapun, yakin kamu harus mati. Maaf. Direktur Tang, sebenarnya aku dan murid iblis medis hanya kenal biasa saja. Aku pikir aku bisa ketemu dia, tapi gak bisa. Jadi kamu menipuku. Itu bermaksud kamu menipu keluarga Tang. Kapten Zhao, kamu mau mati kah? Direktur Tang, dengarin aku. Meskipun aku gak bisa menemukan murid iblis medis, tapi aku udah menemukan orang yang lebih berguna. Kamu masih mau menipuku? Berikan 10 hati untukku. Ku juga gak berani menipumu. Sebaiknya kamu tidak sewenang-wenang membawa seseorang untuk menipuku. Hari ini, kalau kamu gak berikan jelasan memuaskanku, kamu gak bagus lagi. Yakin buat kamu puas. Siapa orang itu? Adalah dia, sang Tuhan Medis. Dia kan? Kamu bercandakah? Seorang pemuda gitu. Kamu bilang itulah Tuhan Medis. Direktur Tang, dia memang sang Tuhan Medis. Dia sangat bagus. Cukup, Kapten Zhao. Kesabaranku ada perbatasan. Orang di mana? Membuang Kapten Zhao ke bawah. Tunggu sebentar. Si bocah ini mau lakukan apa? Hei cantik, jangan lihat badannya bagus, sehingga lakukan apapun juga bisa. Sekarang adalah masyarakat baru di abad ke-21. Masyarakat diatur oleh hukum. Kamu juga ingin melempar Kapten Zhao ke bawahkah? Kamu memang nakal. Dari mana si bodoh ini? Dia sangat bagus. Kalau kamu omong kosong di sini, aku juga membuang kamu. Wasu takut sekali. Wanita jahat. Kalau kamu tidak cantik, hari ini aku harus bicaralah padanya dengan benar. Marah segitu, kram menstruasi bulanan, yakin sangat serius. Apa kamu katakan? Apa kamu katakankah? Dia melihat pembuluh darah biru itu di hidungmu aja. Nafasnya masih busuk. Kamu hanya mempunyai bau mulut. Sekeluargamu mempunyai bau mulut. Orang di mana? Cepatlah membuang orang ini. Hei, tidak hanya kram menstruasi bulanan, kamu juga sakit perut di bawah. Serta umurmu semakin tinggi, semakin serius. Dirimu harus paham. Berhentilah. Kenapa kamu tahu? Kenapa aku tahukah? Aku dah lihat jelas. Kamu selalu mencoba untuk mencari murid iblis medis itu. Nyawa iblis medis diselamatkan olehku. Masa sih, kalau aku menipu aku adalah anjing? Baik, semuanya keluar aja. Kapten Zhao, kamu juga keluar. Kamu memang Tuhan Medis kah? Kalau kamu bisa menyembuhkan untuk kakekku, keluarga Tang akan membalas dengan murah hati. Aku gak mau. Terima kasih dari keluarga Tang. Atau kamu gak ada kemampuan. Jangan membuat aku marah. Aku lepas aja, tidak menunjukkan keberanian apapun. Kamu pikir aku penipu? Akhirnya apa kamu mau menunjukkan? Menyembuhkan untukmu. Akukah? Aku ada penyakit apa? Aku pikir kamu telah melihat banyak pengobatan Tiongkok dan Barat. Yakin mereka semuanya bilang, limpamu lemah. Badanmu lemah juga. Katakan padanya untuk menyesuaikan diri secara perlahan. Benar. Tapi aku udah minum banyak obat Tiongkok. Tentu aja gak berguna. Karena limpamu lemah. Hanya menunjukkan di luar. Tapi kenyataan, dia menderita energi yin yang berlebihan. Yin tidak menutupi yang tidak masuk ke dalam yin. Sehingga obat-obat itu tidak berguna. Jadi apa aku bisa lakukan? Penyakit ini akan semakin serius kalau kamu semakin tua. Yakin dirimu tahu jelas, jika tidak ditangani secara menyeluruh, mungkin kamu hanya bisa hidup 3 tahun lagi. Apa? Bukankah kamu mengancamku? Aku mengancam kamu kah? Katakanlah, tahun ini bukankah kadang-kadang, apakah ada hematuria? Sang Tuhan Medis, tolong selamatkanku. Hanya perlu kamu menyelamatkanku. Aku akan memenuhi semua persyaratanmu.
adik, atau kamu menyelamatkan Direktur Tang. Terima kasih. Sebenarnya aku mau menyelamatkanmu. Juga cukup sederhana. Gunakan saja jarum, menembus pembuluh darah persimpangan yin yang miliknya. Lebih banyak berjemur. Jangan minum susu dan kedelai. Minum lebih banyak darah rusa dan sup ginseng. Setahun kemudian, yakin kamu sembuh. Tapi darah rusa dan sup ginseng perlu dikonsumsi secukupnya. 1 atau 2 kali per bulan aja. Udah mengganggu Tuhan medis. Kaku, bantuku untuk menjaga rumah. Jangan biar siapapun mengganggu. Lepas pakaianmu. Apa? Kenapa bilang apa? Di mata dokter, tidak ada diskriminasi gender. Ini semua tentang menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Tapi ini sulit untukku. Jadi kamu mau disembuhkan gak? Kalau gak mau silakan pergi. Kalau kamu gak menyembuhkan untukku, aku akan gak memaafkanmu. Hanya sakit ini. Kalau aku gak bisa menyembuhkan, aku akan mencari tahu dan memukul ke kepalaku sampai mati. Lepas aja.